karya-karya Pak Kus ini kalau saya nilai bagus ya, jadi alami perpindahan antara scene satu ke scene berikutnya ini konsisten wajah, konsisten suara, ini yang paling sulit ya membuat video ini. Saya juga sering membuat video ini, tapi untuk konsisten wajah dan konsisten suara ini seringkali keteteran saya ini. Nanti akan disampaikan triknya oleh Pak Kus bagaimana membuat video jangka panjang, tapi panjangnya paling 10 scene lah, karena per scene itu maksimal hanya 10 detik ya. Iya, 10 kali 10, 100 detik atau hampir 2 menit, itu lumayan panjang untuk ukuran kita ini ya. Nanti kalau Bapak Ibu bisa membuat itu konsisten wajahnya seperti wajah saya ini dari scene 1 sampai 10, wah ini hebat ini. Suaranya juga seperti ini, scene 1 sampai scene 10, itu luar biasa ya, sudah pakar Bapak Ibu ini. Ya, biasanya kita sering membuat berulang-ulang, satu lalu gagal buat lagi ya. Baik, itu sekilas tentang prolognya. Sudah Pak ya, rekodnya sudah belum? Sudah dimulai Pak, sudah. Oh sudah ya? Iya. Oh, rekodnya. Saya rekod dari luar aplikasi Pak, biar nggak berat. Oh betul, ya, makanya kok nggak muncul di sini. Ya, baik Bapak Ibu, jadi rundown kita untuk kegiatan ini ada Senin dan Rabu. Dan hari ini nanti selain teori, sedikit praktek akan disampaikan oleh Pak Kus nanti juga. Recording in progress. Tips and triknya terutama itu nanti ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti akan ada tugas ya, akan ada tugas harian. Simpel-simpel saja, yang penting Bapak Ibu mengikuti, mendalami, dan nanti insya Allah Rabu kalau ini sertifikat sudah bisa di-download materi, contoh undangan dan sebagainya. Untuk hari ini Bapak Ibu, rundown-nya adalah pembukaan ini, lalu yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, berdoa, dan sesi langsung saya serahkan ke Pak Guru AI atau Pak Kus ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, karena kita supaya menanamkan nilai-nilai kebangsaan ya kepada terutama anak-anak didik kita. Untuk itu kita harus mulai dari diri kita sendiri yang senang dengan nilai-nilai kebangsaan. What if there was a song that I never finished? Let's finish it. In middle school, I wrote a song and I never got to mix it and make it an actual song. So we're going to do that using Indonesia.
Terima kasih Bapak Ibu yang sama-sama telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya mari kita berdoa. Semoga diklat kita ini diberikan kelancaran dan terutama semoga mendapatkan ilmu yang barokah, yang bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian serta terutama bisa meningkatkan pembelajaran bagi murid-muridnya di sekolahnya masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari berdoa bersama-sama saya, sedangkan yang beragama lain silakan menyesuaikan dengan agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, kita sama-sama mengikuti pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Gus Priyanto, Sarjana Sosial dari Provinsi Banten. Ya. Kepada Pak Gus Priyanto, kami persilahkan. Monggo Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengundang ya untuk sama-sama belajar konten AI. Sebenarnya kenapa konten AI itu perlu banget di zaman 2026 ini, zaman yang luar biasa canggih. Sebenarnya AI itu viral emang di tahun ini. Kalau kita nggak belajar dari sekarang, kayaknya kita bakal terus-terusan akan ketinggalan. Sementara percepatan AI itu setiap bulan akan selalu update gitu ya. AI itu bisa dibikin apa aja. AI itu seperti mata pisau. Kalau kita gunakan untuk kebaikan, ya akan menghasilkan kebaikan. Digunakan untuk keburukan juga akan digunakan jadi buruk gitu ya. Saya sebagai backgroundnya itu kan seorang pedagangnya di kampung, di counter gitu ya. Transaksi keuangan BRI Link. Kenapa saya harus bikin AI? Pertama, saya sering kali mendapati orang-orang yang kena tipu. Nah, ini saya sampaikan di awal. Ya, kena tipu dengan iming-iming dapat hadiah dari artis karena habis video call. Ketika saya pelajari, saya perhatikan ternyata mereka itu ya memakai aplikasi ini untuk menipu. AI itu untuk menipu. Saya sebenarnya di situ ngerasa sangat-sangat sedih gitu ya. Kok ada ya orang setega itu gitu ya. Dan itu bisa 10-20-an juta kena tipu gara-gara artis atau apapun modusnya. Dan saya paham sekali itu AI gitu ya. Akhirnya saya pelajari serius banget. Dan ketika sudah mengerti polanya, ternyata sangat mudah. Maka saya ajarkan kepada banyak orang, ini AI. Kalian pakai buat kebaikan. Kalau AI tidak dipakai sama kamu orang baik, maka AI akan dipakai orang jahat untuk kezaliman. Itu prinsip saya. Ya, makanya AI ini perlu dipelajari buat semua orang, apalagi para guru-guru yang Masya Allah mulia luar biasa ya, mendidik anak ya, mendidik generasi bangsa. Kalau kita nggak pakai teknologi ini, maka akan banyak orang yang nggak bertanggung jawab pakai teknologi ini. Itu kenapa pentingnya AI zaman sekarang.
Cuman AI itu banyak sekali ya cabangnya. Nah, salah satunya adalah membuat video-video konten edukasi. Dan video konten edukasi juga banyak sekali cabangnya. Tapi dalam kesempatan kali ini ya akan dipakai yaitu time travel atau lorong waktu. Tugasnya adalah edukasi sejarah, penanaman rasa, penanaman ilmu, dan penanaman rasa bertanggung jawab untuk memegang negeri ini lebih baik lagi. Makanya edukasi-edukasi yang kita bikin adalah sejarah-sejarah ataupun hiburan yang sifatnya adalah untuk membangun kepekaan terhadap kecintaan kita ya kepada negeri lah, insya Allah ya. Dan ini juga akan menjadi pundi-pundi penghasilan, baik itu lewat affiliate, lewat konten kreator yang akan mendongkrak juga ya kemandirian kita dalam ekonomi. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ini kita bisa mendapatkan dua-duanya, edukasi dan juga kemapanan finansial dari konten AI ini. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa pakai sama-sama. Baik, Bapak Ibu, tanpa memperpanjang mukadimah ya, saya akan share langsung aja. Ya, saya share langsung aja tutorialnya ya. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama belajar. Coba saya ingin tahu nih kepada Bapak Ibu ya, siapa yang sudah pernah main AI? Ayo, boleh dijawab ya di kolom komentar biar aku bisa jelasinnya lebih fleksibel. Boleh ya, nanti kita interaktif ya Bapak Ibu ya. Jadi sifatnya enggak boleh dikasih di komentar ya. Saya sudah, alhamdulillah tuh Pak Budi ya. Yang teman lain gimana? Boleh ya. Bapak-bapak Ibu boleh kasih kabar saya. Saya sudah pernah pakai. Saya sudah, Masya Allah. Berarti kan sudah biasa kita pakai ya. Kalau sudah biasa kita pakai, menjelaskannya insya Allah lebih gampang lagi. Yang lain ada sekitar 18, baru 3. Berarti yang sisanya belum ya. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan. Jadi teman-teman, boleh Pak, boleh di-share langsung juga nggak apa-apa ya. Itu ada 3 tools yang saya siapkan. Saya buat toolsnya, saya siapkan buat para Bapak Ibu semua nih ya. Iya, saya share-nya, Mbak. Boleh, silahkan. Pertama, saya kenalkan dulu ya, istilahnya adalah character sheet director. Character sheet itu tugasnya buat apa ya? Character sheet itu tugasnya untuk bikin animasi ataupun karakter utama dalam proses yang tidak berubah-ubah karakternya. Nah, ini adalah karakter sheet. Hasilnya nanti seperti ini, Bapak. Ya. Hasilnya nanti seperti ini. Ini namanya karakter sheet, oke. Kemudian yang di bawahnya ya, sebelahnya ini adalah tokoh utama. Jadi tokoh utama itu menggambarkan peran kita di dalam mini vlog atau konten apapun. Kemudian karakter sheet itu tugasnya untuk mengunci dari berbagai macam angle wajah, tubuh, anggota tubuh, bahkan sampai detil kedipan, kumis, kacamata, pin ya, sepatu, bahkan itu akan konsisten. Itu tugasnya karakter sheet ya. Sebelum kita masuk ke sana. Nah, kemudian ini namanya Google Flow. Ya, Google Flow. Google Flow itu adalah racikan wadah yang biasa kita pakai untuk bikin konten, baik itu foto maupun video. Aku jelasin sebentar ya cara pakai Google Flow-nya. Ya, coba kita ambil dulu linknya ya. Misalkan bingung nih linknya yang mana ya pakai Google Flow. Nah, Bapak Ibu nanti bisa langsung pakai ya link yang sudah dikasih sama Pak Bams ya. Nah, oke. Sebentar, kita ambil di sini. Copy paste aja atau salin, klik di situ. Nah, nanti akan muncul namanya Google Flow ya. Paling pertama. Kalau nggak mau ngambil link, boleh juga klik di apa namanya? Di Google Chrome ya. Ini semua ekosistem Google ya. Jadi kita pakainya itu enak. Dah. Nah, ini adalah tampilan utamanya. Paham ya? Tampilan utamanya. Nah, kemudian di dalam tampilan utamanya itu ada namanya gambar, ada namanya video. Gambar ini untuk bikin gambar, video ini untuk bikin video.
Ya, gambar untuk bikin gambar, video untuk bikin video. Dan di sini adalah apa yang kita inginkan. Ya, jadi polanya harus ketemu dulu nih sebelum nanti kita masuk toolsnya. Karena kalau kita nggak paham dasarnya, kita bakal ribet. Kalau gambar, contoh ya, contoh nih gambar gajah. Oke, gajah. Coba kita ketik sini aja. Ya, kita gambar gajah gitu ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik di sini ada gambar. Nah, kreditnya adalah 0 poin atau artinya gratis. Google masih kasih kita kesempatan untuk coba gratis sebanyak-banyaknya. Ya, ini udah berbulan-bulan saya pakai ternyata gratis, nggak ada pembayaran, 0 poin. Tapi begitu kita masuk pembuatan video, lihat ke bawah itu 15 poin. Artinya kita dapat kena kredit 15 kredit. Nah, sementara kalau kita pakai Google yang biasa, asal kita pakai Gmail saja, kita itu dikasih poin 50 poin, ya. Kalau ini karena kita sudah ultra, ada pembayaran lebih, ya, maka dikasih lebih banyak. Ya, ujung-ujungnya langganan sama Google. Tapi kalau mau gratisan juga nggak masalah. Dapatnya 50 poin. Atau bisa diartikan kita 3 kali generate video. Jadi nanti jangan kaget. Kok Pak Kusmah kalau bikin video panjang, nggak habis-habis, ya karena kita melakukan sebuah upgrade namanya Ultra. Atau di bawahnya Ultra adanya Pro, itu 1000 kredit yang biasa dipakai sama Pak Bams. Biasanya malah beliau tuh pakainya berapa tuh? 1 tahun katanya ya. Tapi kalau mau gratisan aja sekedar coba-coba dulu, kalau menghilangin penasaran itu masih dapat segitu ya. Begitu Ibu Bapak ya. Nah kemudian nih contohnya gajah gitu ya. Gajah. Hanya sekedar kalimat gajah saja itu dia langsung membuat sebuah gambar ya 1, 2, 3, 4 itu kita bisa bikin 4 gambar sekaligus dengan gratis ya. Coba kita atau 2 aja lah nggak usah banyak-banyak nggak jadi masalah. Tuh langsung dibikinkan sebuah foto dan itu cepat sekali Bapak Ibu. Ini aplikasi yang saya pakai ini adalah aplikasi yang paling tercepat daripada aplikasi yang lain. Walaupun hasilnya nggak akan kalah jauh sama aplikasi-aplikasi lain kayak Leonardo, Seedance, dan lain-lain itu oke sih, tapi ini juga nggak kalah jauh. Kenapa? Karena Nano Banana. Nano Banana itu adalah aplikasi generate foto yang kualitasnya lagi unggul banget di tahun 2026 ini, apalagi di bulan 7. Mereka selalu upgrade. Tuh, ada Nano Banana 2 dan Nano Banana Pro ya, semuanya bagus-bagus. Contohnya seperti ini. Dan bagaimana ketika kita ingin membuat pergerakan ya. Ini gajah jadi kan. Seandainya kita gajahnya kita rubah bisa nggak? Bisa. Apapun bisa. Oke paham ya? Jadi sampai di sini tuh cara pakainya gampang sekali. Nah kalau seandainya dibikin rubah jadi video gimana? Nah teman-teman tinggal klik di sini. Animasikan. Nanti gajahnya akan bergerak. Ya. Contoh aja nih gajahnya terbang. Iseng banget ya? Iya, nggak apa-apa. Ini untuk menguji di awal-awal ya. Nih. Oke, kena 15 kredit. Tinggal klik di sini, nanti gajahnya pergi ataupun terbang. Selama AI itu nggak gangguan ya. Jadi jangan berharap bahwa AI itu bakal terus aktif, lancar, jaya. Enggak, teman-teman. Ada upgrade, dia gangguan. Ada sinyal, dia gangguan. Walaupun secerdas itu, tapi tetap ada masalah-masalah yang krusial yang harus kita pahami. Oh, ternyata ada gangguan ya. Nanti lagi deh, tunggu updatean lagi deh. Biasanya member-member saya tuh kalau yang apa istilahnya, nggak sabaran, suka apa ya, bingung gitu, panik. Ini kok nggak bisa ya, Pak? Ini kenapa nih, Pak? Padahal dalam sistem itu dari sedang perbaikan atau sedang upgrade seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak, Pak? Boleh ya, yang mau ditanyakan langsung di chat ya, boleh banget. Atau mau langsung ngobrol juga nggak apa-apa. Karena gini, Bapak Ibu, kalau nggak paham di awal, kita lanjutkan juga makin bingung. Makanya tahap dasarnya saya biasanya pahamin dulu nih. Paham, kita lanjutin. Boleh ya? Kalau paham, kita lanjutin. Nih, sekarang sudah bikin jadi kayak gini. Oke, ini gajahnya sudah. Tuh. Ya. Tuh, oke. Oke ya. Pak, maaf tadi masuknya kemana? Masuk bagian apa nih? Pak, Ibu Hartini. Masuk bagian apanya? Masuk ke Google Flow-nya atau kemana? Apa maksudnya nih? Kalau Google Flow-nya, ya,
Ibu Hartini ya, tinggal klik yang di dalam chat yang dikasih Pak Bambang nih. Nah, dari Pak Bambang kan ada tuh nomor 3, 1, 2, 3 ya. Dari Pak Bambang ya, tinggal klik aja tuh labs.google.fx ya, tools.flow. Nah, tinggal diklik aja atau disalin ya. Saya coba salin gitu kan. Lempar aja ke sini ya. Salin tinggal lempar aja. Nah, lempar aja ke sini nanti dia keluar sendiri flow. Oke. Boleh ya, yang lain juga boleh nanya, boleh banget. Ini penting banget nih teman-teman ya. Sudah? Nah, ini sudah selesai. Nah, begitu ya, misalkan kalau mau ini. Oke. Dah, ada lagi pertanyaan, boleh banget ya, silahkan. Kalau sudah dirasa tidak ada pertanyaan, nanti akan saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kita akan membuat karena cara polanya udah dipahami ya, gampang banget ya tadi ya. Gambar kita tinggal klik di sini, diketik di sini gambar, video tinggal bikin di sini. Selanjutnya kita akan bikin yang namanya prompt. Bapak Ibu boleh kasih saya jawaban, prompt itu apa? Ya. Prompt adalah narasi. Prompt itu adalah narasi, ya. Perintah, betul, narasi perintah, ya. Tujuannya untuk membuat apa yang kita inginkan dalam sebuah tulisan. Sebenarnya yang kita tulis tadi gajah itu juga adalah sebuah prompt, tapi itu sangat-sangat sederhana sekali ya. Ini sangat sederhana sekali. Nah, masuklah yang namanya prompting itu yang panjang dan lebar. Nah, caranya gimana? Yuk kita mulai. Kita akan membuat pertama adalah sebuah karakter dulu ya. Kita bikin karakter dulu Bapak Ibu ya. Coba kita tutup dulu karakternya, flow-nya ya. Kita tutup dulu, oke. Kita ambil di sini. Coba di sini ya. Kita ambil ya tuh di karakter sheet GPT Tools ya yang sudah ada sama Pak Bambang kirim, kita kirim lagi ya. Tuh, copy paste di tab berikutnya. Oke, dan akan muncul sebuah tools otomatis. Bapak Ibu, misalkan cari dimanapun susah, karena ini saya tidak upload di Google ya. Searching susah carinya. Ini hanya untuk khusus para member, Pak Guru AI, Bu Dosen AI gitu ya. Ini khusus untuk member. Nah, ini juga Bapak Ibu tinggal pakai aja. Kebetulan karena kita belajar saya kasih aja. Ya, silakan pakai. Nah, kemudian apa yang kita lakukan adalah membuat sebuah karakter sheet ya. Jadi langkah pertama adalah kita upload dulu fotonya. Foto itu sebenarnya boleh foto siapapun. Boleh wajah sendiri juga boleh. Boleh wajah atau karakter yang Bapak Ibu pakai untuk sendiri juga silahkan. Tidak ada masalah. Ya, teman-teman tinggal klik aja nih. Ya, begitu diupload gambarnya, ya, begitu diupload gambarnya, kemudian muncul yang namanya ini nih, upload gambar referensi karakter dan saya akan buatkan karakter sheet-nya. Klik saja. Sudah ya. Nanti lihat apa yang terjadi. AI akan menulis sebuah prompt atau perintah ya yang seperti disampaikan oleh Ibu Hartini ya. Prompt atau perintah. Promptnya panjang dan lebar. Bayangkan kalau Bapak Ibu mendeskripsikan sendiri wajahnya, kacamatanya, bajunya, capeknya luar biasa. Tapi karena AI satu kali generate saja sudah mendeskripsikan dengan segitu detail. Dan bahasanya bukan bahasa Indonesia, bukan dengan bahasa manusia, tapi dengan bahasa AI atau namanya JSON. JSON prompt namanya ya. Teman-teman boleh salin prompt atau klik di sini visualkan. Visualkan juga nggak apa-apa ya. AI sudah sangat canggih. Nanti dia akan membuat sebuah karakter dengan berbagai macam angle. Itulah yang dinamakan dengan karakter sheet. Ya. Itu yang dinamakan dengan karakter sheet. Nah, kita tunggu dulu
Setelah karakter sheet dipakai, karakter utama dipakai, nanti kita praktek lagi sebelum masuk ke lorong waktu ya. Lorong waktu itu adalah tools yang udah gampang, tapi kalau dasarnya kita nggak paham, bingung. Tapi kalau dasarnya kita paham, kita mau bikin konten apapun bisa. Kita mau bikin konten apapun bisa, yang penting ngerti dasarnya. Nah, dasar inilah yang saya siapkan buat para member-member, buat para calon-calon ini ya, konten kreator AI. Oke. Jadi secara sistem ini sudah gampang sekali. Ya, memberi sentuhan terakhir tinggal dipakai. Bapak Ibu boleh ya langsung dipraktekkan juga nggak jadi masalah. Saya langsung praktek Pak, boleh silakan ya, langsung praktek juga boleh. Nanti dalam proses prakteknya ada sesuatu hal yang nggak bisa dipahami, langsung ditanya, itu lebih kreatif dan lebih cepat. Ya, karena setelah ini kita nggak ketemu lagi kan. Setelah ini kita nggak ketemu lagi. Oke, nah ini dia. Ini namanya karakter sheet. Ya, namanya karakter sheet itu dari berbagai macam angle kamera. Bayangkan Bapak Ibu kalau foto produk sendiri, foto wajah sendiri ya harus dandan dulu, ya kan? Ya harus rapi-rapi dulu, ya nyetrika baju dulu. Nggak sempet. Ibu-ibu, bapak-bapak masih sibuk urusannya. Boro-boro mau foto, ngajar aja kadang kita bagi-bagi waktu sama kegiatan di rumah, betul nggak? Nah, pakai AI cepet. Nggak perlu foto kanan kiri, tinggal kalimat yang tadi jadi tuh ya. Langsung, nggak perlu pakai foto-foto ribet-ribet, langsung jadi. Ini namanya karakter sheet atau aset karakter dari berbagai macam angle. Di-download sebagai aset ya. Jangan lupa, paham? Kita balik ke Google Flow tuh fungsinya buat apa? Nah ya, anggaplah ini belum ada ya Bapak Ibu ya. Anggaplah ini belum ada ya. Kita balik ke Google Flow ya. Caranya gimana untuk memasukkan ini ke dalam Google Flow? Upload dulu ya, ambil ya, tuh karakter yang kita udah download. Mana tuh, naik ke atas, ini dia ya, namanya ChatGPT Image yang tadi tuh karakter sheet kita upload. Nah, oke. Apalagi kita upload lagi juga karakter utamanya. Yang mana kita turun ke bawah lagi ya, turun ke bawah lagi ya, siap. Ini Pak Guru. Nah, ini karakter utamanya. Sudah jadi. Ya. Paham sampai di sini? Kalau sudah paham kita lanjutkan, kalau belum boleh ditanya lagi. Saya akan berhenti dulu sejenak setelah kita membuat sebuah video. Oke? Nah, perhatikan bermain prompting. Ya, perhatikan cara bermain prompting. Jangan lupa ketika kita sudah upload di aplikasinya, Bapak Ibu tinggal diklik tambahkan ke perintah, tambahkan ke perintah. Paham ya? Setelah itu klik di bawahnya dan tulis. Ya, tulis. Contoh nih, ya. Model berada ya di ruang kelas sedang mengajar. Ya. Anak, murid atau siswa ya. Siswa SMA. Sudah? Kemudian Bapak Ibu klik foto, tinggal kita pilih aja yang mana ya. Misalkan ini 9:16 itu landscape dan 16:9 itu portrait. Portrait itu ini 9:16. Ini 16:9 itu landscape ya. Ambil Nano Banana Pro dan kita klik aja di sini. Lihat apa yang terjadi, Bapak Ibu. Dia akan mengenerate sebuah gambar. Setelah ini selesai, coba kita mainkan menjadi sebuah video yang berada di ruang kelas. Ya. Secara teknis awal seperti ini ya. Boleh, Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Dah, teman-teman, ini sudah selesai ya. Namanya, namanya prompt yang menghasilkan sebuah gambar.
Dan bagaimana jika ini kita jadikan sebuah video? Bapak Ibu tinggal klik aja, tambahkan ke perintah, langsung saja ya. Kita perintah ini ya, prompting yang seperti ini yang kita bisa pakai untuk bikin time travel. Untuk gambarnya upload dari file sendiri kan bisa ya. Untuk gambarnya upload dari file sendiri kan bisa ya. Bisa Bapak Ibu ya. Misalkan Pak Budi ya, Pak Budi dari SMAN 21 Surabaya, Masya Allah. Boleh Bapak, misalkan Bapak itu punya file wajah sendiri untuk jadikan karakter utamanya. Boleh Bapak Budi selfie, jadikan karakter utama, itu bisa ya. Bahkan Bapak Budi bisa menjadikan dirinya sendiri pemeran utama dalam sebuah film yang kita bikin, itu bisa. Ya. Ini adalah salah satu contoh aja. Anggaplah ini adalah wajah saya gitu, bisa. Nah, kemudian kita ketik aja nih untuk promptingnya. Ya. Sedang mengajar dengan antusias. Oke. Nah, tanda petik seperti biasa Bapak Ibu ketika kita menulis sebuah naskah, tanda petik adalah percakapan seorang atau tokoh utama. Ya, percakapan seseorang atau tokoh utama. Tanda petik. Halo anak-anak ya. Halo anak-anak. Hari ini kita belajar AI. Kita belajar AI untuk konten edukasi. Semoga bermanfaat. Oke ya, tanda petik lagi. Sama seperti biasa ya. Sedang mengajar dengan antusias. Halo anak-anak. Halo anak-anak ya. Hari ini kita belajar AI untuk konten edukasi, semoga bermanfaat. Tanda seru. Oke. Untuk konsistensi karakter, tadi kan Pak Bambang bilang, karakter itu gimana caranya biar konsisten. Itu yang paling susah Bapak Ibu. Yang paling susah itu. Gimana caranya biar konsisten? Caranya adalah ambil lagi foto utamanya, ambil juga karakter sheet utamanya. Inilah kuncinya. Oke? Selagi AI-nya nggak error, pasti ini bakal bagus hasilnya. Kita coba ya, 1, 2, 3, tinggal diklik aja. Ya, sudah selesai. Nah, sudah, kita tunggu aja beberapa detik kemudian. Setelah ini selesai Bapak Ibu, ya, nanti saya coba langsung untuk bikin prompt utamanya yang jadi bahan belajar hari ini. Ya, setengah jam sudah berlalu. Kita belajar teknik dasarnya, kemudian masuk kepada teknik utamanya, ya, yaitu bikin sejarah peradaban. Oke ya. Mungkin setelah itu selesai, ya kita sudah nggak perlu banyak panjang lebar lagi, Bapak Ibu tinggal praktek aja. Dan teknik editingnya biasa kita pakai di CapCut atau di Canva atau di mana biasanya Bapak? Buyet, minta minum dong. Air putih aja. Pakai gelas yang gede. Oke ya. Lanjut teman-teman. Ini sudah jadi. Kita cek ya. Hasilnya seperti apa. Halo anak-anak. Hari ini kita belajar AI untuk konten edukasi. Semoga bermanfaat. Oke ya, itu udah jadi Bapak Ibu. Terima kasih.